Complete facilities that you need to build your life. This is a city which will continue to grow in its development, providing a high investment value. Kota Podomoro Tenjo. This is where your complete facilities that you need to build your life. This is a city which will continue to grow in Semangat pagi Bapak Ibu semua, selamat siang, salam sehat untuk kita semua ya. Kenalkan saya dengan Wirawan di bidang pendidikan dan pelatihan DPD Arebi Banten. Saya ingin sapa dulu para narasumber, Bapak-Bapak Ibu semua yang ada di sini ya. Selamat datang, selamat bergabung Pak Lukas Bong, Ketua DPP Arebi. Kemudian ada Pak Nurul Yakin, Wakil Ketua Umum 1 DPP Arebi sekaligus Dewan Kehormatan DPD Arebi Banten. Ya, sudah bergabung juga ada Pak Limin, Ketua DPD Arebi Banten. Ada Pak Zaldi Wiharja, Asisten Vice President untuk Kota Podomoro Tenjo. Selamat siang Pak Zaldi. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat Pak, sehat. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Selamat datang Kemudian semuanya. ada Pak Hendar ya, Pak Hendar Dwi Warsono, ini dari CIMB Niaga. Oke, apa kabar Pak Hendar? Ya, baik Pak Wirawan. Oke, saya ucapkan terima kasih semua ya, Bapak-Bapak atas kehadirannya, turut menyukseskan acara kita hari ini. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung, di data kami sih yang daftar sudah 600 orang ya. Wah, kita tunggu ya ini ya kehadirannya. Saat ini kita sudah ada sekitar hampir 200 orang. Wah, sudah nembus 200 bahkan. Ya, oke. Mungkin sebelum kita mulai ke acara, mungkin saya perkenalkan saya memimpin doa ya, agar apa yang kita jalankan di siang hari ini acara kita semua berjalan dengan baik, gitu ya. Oke, mungkin saya pimpin secara iman Kristiani saya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan, kami Kau kumpulkan dalam keadaan sehat di siang hari ini melalui Zoom meeting. Semoga apa yang akan kami peroleh, apa yang kami boleh dapatkan di siang hari ini bisa menjadi satu insight, satu pengetahuan baru buat kami semua, sehingga boleh menjadi hal yang baik untuk kami jalankan dalam pekerjaan kami sehari-hari, baik itu sebagai property agent atau pekerjaan kami sebagai developer, bank, dan teman-teman yang lainnya ya Tuhan. Tuhan bimbing sertai kami acara ini dan semua narasumber kami agar apapun yang kami sampaikan, apapun yang boleh diberikan, boleh menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat buat kami semua. Kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Mungkin saya nggak berlama-lama lagi. Kita mulai aja untuk sesi pertama ya. Saya sambut dulu Pak Lukas Bong untuk menyampaikan kata sambutan Pak di acara hari ini Pak. Silakan Pak Lukas Bong. Ya,
Terima kasih Pak Wirawan atas acaranya dan lain sebagainya. Dan sebelum saya mulai, tentunya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Kemarin saya ada acara yang bersama developer, ya webinar juga, dan juga ada acara properti. Ya. Intinya mereka memberikan outlook yang luar biasa ya, tahun 2021. Jadi kenapa dibilang bahwa properti tahun 2021 lebih baik daripada tahun sebelumnya? Sorry, suara saya jelas nggak ya? Jelas Pak Lukas, jelas Pak. Oke, sorry. Jelas. Ya. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa properti di tahun 2021 itu akan lebih baik ya. Salah satunya tentunya kita lihat vaksinasi nasional ya, sudah dicanangkan begitu secara luas ya, dan mulai masyarakat, semoga efektivitasnya diperlukan. Dan tentunya juga kita lihat banyak kebijakan pemerintah yang membantu sektor properti. Yang salah satunya tuh topiknya akan dibawakan hari ini mengenai DP 0%. Ya. Dan kita juga lihat situasi politik juga aman. Dari CIMB Niaga juga bisa bicara. Ini kan suku bunga bank lagi tinggi ya, karena kita juga turun. Ya. Kita lihat juga dolar juga stabil, mata uang rupiah terhadap dolar stabil, dan banyak hal lagi yang menunjukkan indikator bahwa properti akan lebih baik 2021 ini dibandingnya. Ya, REB ya, tentunya kita juga dalam masa pandemi ini kita selalu mengedukasi, ya, selalu mengedukasi sahabat-sahabat ini, termasuk apa yang dilakukan oleh DPD ini. Ya, dan saya harapkan ini diikuti oleh DPD lain. DPP pun sudah melakukan hal yang sama. Ya, kita sudah melakukan webinar dan berlanjut dengan webinar lain, dan DPP siap menjadi narasumber ya. Di hari ini juga ucapkan terima kasih kepada narasumber juga ya, dari CIMB Niaga, ya, dari kami BPN dan juga dari kota Podomoro Tenjong, dan juga tentunya dari Waketum D1 nih, Waketum 1 DPP REB. Terima kasih Pak Nurul ya, buat kerja kerasnya panitia sehingga terselenggaranya webinar ini saya acungi jempol ya. Itu saja dari saya, tetap semangat, tetap produktif ya. REB dari kita oleh kita untuk terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Lukas atas sambutannya Pak. Oke, secara resmi lah ya Pak Lukas membuka event kita di siang hari ini. Oke, saya juga mau menyapa nih teman-teman dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten ya. Selamat bergabung Bapak Ibu semua ya. Saya tanpa berlama-lama lagi, setelah ini saya akan sambut dari CIMB Niaga, Pak Hendar Dwi Warsono. Beliau akan menyampaikan mengenai aturan kebijakan baru Bank Indonesia ya, di mana kita boleh pembiayaan untuk DP-nya 0% nih Pak Hendar ya. Saya dengar ya. Ya, Pak Hendar ini mortgage head untuk property agent. Wah, luar biasa Pak Hendar. Oke, Thank you. Mungkin sebelum kita mulai saya sampaikan dulu buat Bapak Ibu peserta semua. Di sesi ini tolong Bapak Ibu simak dengan baik karena kami akan berikan juga hadiah ya buat 3 orang yang beruntung tentunya. Di sesi ini kami sediakan hadiah kejutan gitu ya. Oke. Pak Hendar, mungkin untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Pak. Oke. Thank you Pak Wirawan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Thank you untuk kesempatannya dari teman-teman REB Banten. Thank you Pak Lukas, Pak Zaldi, kemudian dari BPN Pak Nurul Yakin. Mungkin saya akan langsung saja. Pertama yang pasti CIMB Niaga akan tetap berkomitmen untuk mensupport teman-teman Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk di KPR. Saya akan langsung kepada saya share sedikit sebelum kita bicara kepada kebijakan apa sih yang sebetulnya sekarang lagi happening ya.
Oke, sedikit saya akan berikan gambaran tentang KPR dan juga perekonomian saat ini. Nah, ini yang mungkin, oke, Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah Pak Hendar. Oke, nggak jalan. Sebentar. Sebentar ya, ini slide-nya. Sepertinya lagi ini ya, ada masalah jaringan nih Pak. Oke, jaringan. Ya. Intinya poin positif adalah satu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukas bahwa semua indikator positif di awal tahun 2021, di mana vaksinasi sudah berjalan. Kemudian Indonesia adalah salah satu negara Asia yang memang sudah berani membeli yang namanya vaksin di dunia, selain dengan India, dengan Jepang, di mana kita sudah memberikan porsi hampir sekitar 4,7%. Dan ini adalah indikator yang positif sekali untuk bisnis dan perekonomian. Nah, kemudian kita lihat bahwa secara overall, proyeksi 2021 semua akan naik positif, di mana memang diawali dengan China, tapi Indonesia pun juga akan terdorong semua ke arah positif. Nah, kita bicara adalah secara bisnis, perdagangan dan lain-lain, Indonesia sudah cukup partner kita juga sudah memberikan kontribusi cukup besar, di mana China dengan Vietnam sudah memberikan yang namanya kontribusi untuk pertumbuhan kita. Dan kemudian di mana saat ini, nah ini secara global kita lihat properti juga positif, US ada kenaikan dari sisi harga rumah, Singapura juga Eropa ada penurunan, namun tidak begitu signifikan. Nah, dari semua ini kita lihat juga walaupun kondisi pandemi, kita lihat bahwa dari sisi real estate ataupun properti itu turun tapi tetap positif, di mana tetap kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang masih sangat memiliki potensi besar. Di tahun 2021 ini akan menjadi boom booster untuk perekonomian yang lain, karena kan yang paling tinggi selain industri yang mensupport perekonomian adalah sisi konsumtif. Salah satunya adalah properti ini. Nah, ini adalah pertumbuhan kreditnya sendiri, di mana memang dari tahun ke tahun secara perbankan dana naik, kemudian kredit juga naik, ya. Kita lihat banyak posisi indikator positif yang terlihat di sini. Nah, ini dia pertumbuhan KPR. Kita lihat memang secara overall KPR memang tumbuh kurang lebih sekitar 3%, dan memang masih tetap dijaga positif. Dan di tahun ini memang kita CMI Niaga secara overall nasional pertumbuhan kita dibandingkan tahun lalu ada penurunan, tapi kita tetap positif. Dan salah satu yang memang positif di perbankan. Oke, ini ada pertumbuhannya, trennya tetap properti ini akan banyak disupport oleh KPR, kurang lebih sekitar 84%, ya, yang akan kita akan fokus untuk masuk ke properti ini. Oke, ini secara syariah. Nah, ini sedikit saya menyampaikan ada sedikit program bahwa CMI Niaga untuk program di tahun 2021 ini kita tetap fokus memberikan satu bunga yang kompetitif. Kita start dari fix 3 tahun itu 6%, fix 5 tahun start dari 7%. Dan kalau kita bicara tenor, kita bisa start dari 9,5%. Nah, ini yang mungkin sedikit saya sampaikan. Nah, kita menuju ke pembahasan utama. Bapak Ibu, sebentar saya sharing screen dulu. Kebijakan relaksasi LTV 2021. Saya langsung kepada materinya. Nah, Pak Hendar, mungkin maaf. Bapak Ibu sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Belum Pak, belum Pak Hendar. Ya? Iya. Mungkin share screen yang awal mungkin di stop dulu, kemudian baru. Belum muncul soalnya Pak. Belum muncul ya.
Sudah muncul? Dah, oke. Oke, sip. Nah, mungkin ini yang banyak di Bapak Ibu dengar dalam satu minggu ini ya Bapak Ibu ya, mengenai apa sih DP 0%, apa sih bedanya dengan ketentuan yang sebelumnya. Pertama, saya mau sampaikan mengenai LTV ini memang dikeluarkan oleh regulator, itu Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu telah memutuskan bahwa akan mengatur sektor properti itu khususnya pembiayaannya lebih longgar. Di mana perbedaannya adalah saat ini Bank Indonesia mendorong untuk pembiayaan properti itu lebih rileks, di mana sweetener yang dia adalah DP 0%. Nah, ini beda yang bisa saya sampaikan saat ini Bapak Ibu semuanya. Apa sih bedanya dengan ketentuan sebelumnya? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, ada 2 poin di sini. Ada pada saat ini yang berlaku adalah kita Bank Indonesia tidak mengatur untuk fasilitas pertama bagi calon pembeli yang memilih untuk KPR. Jadi waktu itu Bank Indonesia menyampaikan tidak diatur untuk fasilitas KPR yang pertama untuk tipe 70 dan juga tipe yang lain. Nah, di mana sih Bank Indonesia mengatur? Bank Indonesia mengatur adalah di fasilitas berikutnya, yaitu fasilitas kedua dan seterusnya. Di mana yang diatur adalah untuk tipe 70 itu 85%, di antara tipe 20 dan 70 itu 90%, dan di bawah 21 itu tidak diatur. Jadi yang saat itu memang benar-benar direlaksasi adalah yang tipe 21, di mana sama sekali tidak diatur. Ini pasti rumah subsidi ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian apa sih bedanya? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ ada perbedaan yang memenuhi kriteria NPL dan tidak memenuhi kriteria NPL. Artinya LTV ini juga salah satu hal yang membatasi bank itu boleh memberikan maksimal adalah NPL di masing-masing bank. Ya, di mana jika di masing-masing bank tersebut NPL-nya sudah 5% lebih atau sama dengan 5%, mereka tidak bisa mengikuti relaksasi yang sudah diberikan. Jadi mereka akan lebih konservatif lagi, lebih kecil. Di mana yang sebelumnya adalah fasilitas KPR pertama sudah diatur 85% malah. Dan berikutnya akan semakin lebih kecil. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini ketentuan yang berlaku saat ini. Nah, kemudian kita Bank Indonesia merubah dengan siaran pers Bank Indonesia terakhir nomor 2342, di mana ketentuan baru itu adalah tetap dibagi 2. Satu, bank yang memang memenuhi kriteria NPL dan tidak memenuhi. Kalau bank yang memenuhi itu adalah yang di bawah, yang kurang dari lebih dari 5% atau sama dengan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bicara adalah tetap melihat pertama Bank Indonesia mengatur adalah NPL-nya. Let's say ceritanya CIMB Niaga itu ternyata NPL-nya 1% atau 2% secara nasional. Itu masih boleh menggunakan kriteria relaksasi tersebut. Tapi kalau udah 5% ke atas, ya, jadi, nah untuk yang memenuhi ini, yang sekarang memang sedang didorong oleh BI dengan tagline ataupun dikenal masyarakat DP 0%. DP 0% artinya perbankan memiliki kewenangan atau kelonggaran untuk maupun fasilitas berikutnya, kedua, ketiga, keempat, kelima itu boleh dengan LTV 100%. LTV 100% itu artinya Bank Indonesia memberikan kelonggaran, bank boleh membiayai 100% dari harga properti yang dibeli oleh debitur. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang memang sekarang didorong oleh Bank Indonesia kepada seluruh perbankan memberikan kelonggaran sehingga mempunyai kewenangan untuk mengatur di masing-masing bank
maksimal pembiayaan itu adalah 100%. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah tidak diatur lagi perbedaannya. Tidak 95, 85, 75. Enggak, Bank Indonesia memberikan kelonggaran 100% untuk seluruh fasilitas. Baik itu tipe 70, di bawah 70, ataupun di antara 217 maupun 21. Dan itu berlaku juga bukan hanya rumah tapak, tapi juga berlaku untuk rumah susun, apartemen. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini benar-benar kelonggaran yang diberikan kepada Bank Indonesia. Namun setelah ini kan PBI baru siaran pers ini baru minggu ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang akan diturunkan kepada seluruh bank. Di mana masing-masing bank itu diberikan kewenangan untuk mengatur masing-masing kebijakannya seperti apa. Karena Bank Indonesia misalnya, let's say ceritanya CIMB Niaga. Oke, Bank Indonesia boleh 100%. Misalnya CIMB Niaga memiliki kebijakan ataupun risk appetite, oke, kita bisa biayain, otomatis nanti akan keluar yang namanya kebijakan CIMB Niaga, pembiayaan 100%. Tapi mungkin bisa berbeda juga dengan bank lain. Mungkin bank lain cuma 90%, atau bank CIMB Niaga 95%. Gitu. Ya, ini dari sisi pembiayaan. Saya lanjut. Nah, itu dari sisi debiturnya. Bagaimana dari sisi developernya? Ya, kan kalau dulu ada namanya inden, ready stock, dan mungkin dalam pembangunan untuk developer. Nah, dulu diatur Bapak Ibu semuanya. Di mana di dalam PKS yang dengan developer itu ada beberapa perjanjian yang diatur di Bank Indonesia. Oke, kalau nggak ada bangunannya, paling tinggi pencairan 30%. Kemudian ada pembangunan tahap fondasi 50% dan seterusnya sampai nanti ada tahap sudah serah terima dan juga sudah AJB 100%. Nah, di ketentuan saat ini Bank Indonesia menghapus semua ketentuan mengenai drawdown bertahap lah istilahnya. Sehingga Bank Indonesia menyerahkan kembali kepada masing-masing bank untuk mengatur bagaimana kerjasama PKS dengan developer. Ya, jadi Bank Indonesia boleh kalau misalnya membolehkan di sini ya, kalau kita bicara siapa Bank Indonesia membolehkan maksimum pencairan adalah seluruhnya, walaupun kondisinya masih inden. Ya, jadi ada misalnya satu properti baru tanah, kemudian masih PPJB, boleh nggak cairin 100%? Kalau ketentuan Bank Indonesia masih boleh. Namun dikembalikan lagi kepada masing-masing bank. Dan itu akan diperjanjikan dengan masing-masing bank dengan developer yang akan bekerja sama dengan bank tersebut. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada dua hal yang diatur oleh Bank Indonesia. Satu adalah dari sisi debitur atau nasabah, kemudian dari sisi developer, khususnya adalah mengenai kerjasama untuk rumah inden. Kalau ready stock mungkin kita nggak ada isu ya Bapak Ibu semuanya ya, gitu. Oke, mungkin itu Pak Wirawan yang bisa saya sampaikan mengenai apa sih kebijakan DP 0% tersebut gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah kebijakan ini sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tapi ini masih masih akan dibicarakan secara nasional juga dengan perbankan ya. Bagaimana kesepakatannya perbankan? Karena akan masing-masing juga akan memiliki kebijakan yang berbeda, tapi kemungkinan tidak akan berbeda jauh. Dan masing-masing akan lihat dari resepetnya itu. Mungkin dari saya seperti itu Pak Wirawan, Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan boleh. Baik Pak Hendar, terima kasih. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan secara singkat ya. Bahwa BI melakukan pelonggaran nggak hanya dari sisi LTV ya, tapi juga pencairan dengan kerjasama dengan developer tadi ya Pak ya, Pak Hendar. Betul, ya. Betul. Ya, tentu saja ini sih buat kami di sektor properti ini satu hembusan angin segar nih Pak ya. Betul. Akan mendorong
istilahnya transaksi penjualan di developer juga tentunya gitu ya untuk Betul, ininya ya. betul. Oke. Pak Hendar, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan mungkin yang dari Pak Junindra. Ini DP 0% ini Pak, berlakunya ini untuk pada pembelian properti keberapa Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bank Indonesia memberikan kelonggaran tidak membedakan properti pertama sampai properti berikutnya itu tidak diatur DP-nya. Jadi dilepas bisa maksimal 100% untuk pembiayaan dari perbankan. Seperti itu. Baik. Thank you. Pak, ini ada pertanyaan menarik menurut saya nih. Kalau dari penjelasan tadi yang saya tangkap kan mungkin lebih banyak ke arahnya ke primary market gitu ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Yuhal nih, dari orang KJPP sepertinya nih. Ya. Ini untuk rumah baru atau rumah second pun boleh nih Pak DP 0% Pak Hendar? Ya. Terutama rumah second kali ya. Apakah memungkinkan Pak DP 0% Pak Hendar? Iya. Sebetulnya kita bicara DP 0% itu kan tidak melihat primary atau secondary ya Pak Wirawan ya. Sebetulnya. Dan di situ di Bank Indonesia pun tidak mengatur itu primary atau secondary. Yang pasti adalah kita bisa memastikan bahwa kalau kita secondary pasti akan ada selisih di sisi appraisal ya Pak Wirawan ya. Sehingga kalaupun memang appraisalnya itu sesuai dengan pembelian, let's say ceritanya beli 1 miliar, appraisal 1 miliar gitu ya Pak ya. Itu artinya mengacu kepada Bank Indonesia itu boleh untuk diberikan maksimal 100%. Seperti itu Pak Wirawan. Jadi sebenarnya nggak ada syarat khusus apa-apa sebenarnya untuk bisa dapat DP 0% ini ya Pak ya? Iya betul, seperti itu. Oke Pak, kemudian memang tadi saya tangkap bahwa DP 0% ini dikembalikan yang diatur oleh BI adalah mengenai NPL ya. Kalau banknya secara NPL-nya udah lewat dari ketentuan nasional yang jadi standar, itu dia udah pasti nggak boleh gitu intinya gitu ya Pak ya. Tapi apabila di bawah itu ya masih boleh lah ya, gitu ya. Boleh. Ini ada pertanyaan bagus lagi nih Pak, menurut saya dari Bapak atau Ibu Wiwin Yarni atau Ibu. Kira-kira alasan BI apa sih Pak menurunkan LTV ini di tengah pandemi seperti ini Pak? Ya, sebetulnya satu, kita lihat secara dua sisi ya Pak Wirawan ya. Satu dari sisi konsumen. Konsumen itu pasti masih banyak yang memiliki kemampuan untuk mengangsur sebetulnya. Namun dulu kan sebelum mengangsur mereka pasti akan melihat DP-nya dulu kan, mereka akan saving. Gitu ya Pak Wirawan ya. Sehingga akan menunda dia pembelian rumahnya. Nah, saat sekarang kita lihat kan konsumsi ini kan salah satu didorong oleh sektor properti Pak Wirawan ya. Sehingga opportunity ini bisa mendorong customer ini untuk lebih berani membeli rumah. Kenapa? Saya mampu mengangsur gitu ya. Sehingga akan mendorong sektor konsumsi dengan pembelian properti yang meningkat. Mungkin dari sisi itu Pak Wirawan. Dari sisi kita lihat developer juga dengan pembelian yang meningkat, tapi kan developer butuh yang namanya cash flow juga Pak Wirawan ya. Ya kan? Jika diberikan kelonggaran akan membantu juga mempercepat developer untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan apa? Suntikan KPR tersebut yang biasanya mungkin ditahan. Gitu. Itu Pak Wirawan. Ini dari saya melihat dari dua sisi. Ya menarik ya ulasannya Pak Hendar ya. Nanti kalau kita bahas terus nih nggak cukup nih Pak, sedangkan sesi kita masih panjang ya. Mungkin nanti saya bisa dibantu untuk teman-teman panitia di sini. Kami sudah sediakan 3 pemenang ya yang mendapatkan kejutan. Tapi mungkin entar lagi soalnya sesi CMB udah berakhir nih Pak ya. Pak Hendar mungkin boleh satu pertanyaan nih Pak ya. Kita lempar ke floor ya ke teman-teman yang ada di sini nih yang sudah bergabung nih.
Sudah ada belum Pak pertanyaannya Pak Hendar? Ya, sorry Pak Wirawan, agak Halo putus-putus Pak suaranya. Hendar, bisa dengar Halo, suara Pak Wirawan. saya? Halo. Halo, iya Pak Wirawan. Oke, Pak Hendar sudah dengar suara saya? Udah jelek. Sudah? Sudah Pak? Sudah? Udah jelas ya. Ya, mungkin Bapak Ibu semua Pak mungkin Hendar, terdengar suara saya. suara saya udah jelas ya. Ya, sudah. Mungkin Bapak Ibu mendengar pertanyaan saya, mungkin suara saya sudah jelas Bu? Sudah? Pak Hendar, Ya, maaf, ya. saya jelasin dulu. Suara jelas kan? Ya. Maaf, nih Yang bisa Suaranya nggak keluar, Pak Wirawan. Pak Wirawan nggak keluar. Suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Cepat. Pak Limin, suara saya jelas Pak? Suara Jelas, jelas, Pak Hendar. Jelas. Oh, berarti saya langsung aja ya. matiin video. Jauh, cepat dan cepat. Ya, silakan Pak Hendar dan cepat dan Pak Wirawan. dari Pak Wirawan yang putus-putus. Oke, mungkin tadi ada satu permintaan dari Pak Wirawan. Lanjut Pak Hendar. Ya Pak. Langsung. Gimana Pak Limin? Silakan dilanjut Pak Hendar. Memberikan satu pertanyaan. Satu pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang nanti akan langsung menjawab di chat room, ya. Itu mungkin yang akan mendapatkan hadiah ya. Dari saya pertanyaannya, bank yang bagaimanakah bank yang memenuhi kriteria apa? Baik, ini sudah ada yang menjawab kriteria bank yang boleh DP 0% ya, Bapak Ibu. Yang pertama dari chatroom yang akan kita berikan hadiahnya. Mungkin dari saya seperti itu Bapak Ibu. Semoga kita bisa masing-masing bank itu segera akan merangkum dan juga mensosialisasikan kebijakan BI ini di lapangan. Dan oke, dari saya mungkin cukup. Silakan Pak Wirawan. Pak Hendar. Sudah ya.
Oke, selamat siang. Sorry, ini sepertinya jaringan saya agak bermasalah. Sepertinya suara saya udah cukup jelas belum ya? Sudah jelas, Wir. Udah ya, oke. Udah ya. Terima kasih Pak Hendar, saya sampaikan atas pemaparan. Terima kasih LTV tadi ya, pelanggaran oleh Bank Indonesia. Ya. Dan juga tadi nanti saya akan dibantu oleh panitia dari ARIBI Banten untuk pemenang tadi ya. Nanti akan dihubungin oleh Ibu Iren atau Pak Fembi atau Pak Ari untuk pemenang tadi. Oke, saya mau memastikan suara saya udah jelas. Pak Limin, boleh nanti. Pak Hendar udah ya? Jelas. Sudah. Sudah, thank you Pak Wirawan. Sama-sama Pak Hendar. Makasih banyak Thank you teman-teman Bapak Ibu CIMB semuanya. semua. Ya, Langsung lanjut untuk sesi berikutnya. Saya sapa dulu Pak Zaldi Wiharja, Asisten Vice Presiden dari Kota Podomoro Tenjo. Oke, Pak Zaldi, sudah siap Pak? Iya, siap Pak. Oke, untuk materi dan waktunya saya persilakan Pak. Dari Kota Rotenjo. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, pertama-tama terima kasih buat Pak Limin, Pak Lukas Bong, sekali lagi juga Pak Hendar, Pak Nurul, dan Bapak Ibu sekalian ya. Ya, terima kasih untuk waktunya dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun berada. Tetap sehat, semangat ya, dan hadapi hari-hari depan dengan optimis. Oke, saya persilahkan Pak Ronald bisa menayangkan ininya. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Oke, siap. Ya, waktu saya setengah jam. Ya. Sudah Pak Zaldi. Oke, saya mempersingkat waktu, kita langsung saja. Ya, kita langsung saja. Untuk perkenalan Kota Podomoro Tenjo. Ya. Tes. Sorry ya Bapak Ibu, ada signal-signal yang kurang berkenan nih ya. Agak lemah signalnya. Audionya Pak Zaldi. Ya, next. Ya. Tes. Ya, next. Putus-putus. Tes. Putus-putus.
Bawa di sini. Sudah. Nih, lancar. Apakah kedengeran? Kedengeran, Pak Zaldi. Oke. Iya. Ya, mohon maaf sekali lagi. Ya, jadi Agung Podomoro sudah berpengalaman 51 tahun. Ya, kita Agung Podomoro Group dan Agung Podomoro Land yang mengembangkan kota Podomoro Tenjo. Next. Ya. Ya. Ya, jadi kita ada beberapa produk properti yang Agung Podomoro Group kembangkan dan Agung Podomoro Land itu dari hotel, housing, ya, terus ada perumahan, superblok, mall, trade mall, dan juga nanti akan ada reklamasi. Sorry, apakah suara saya kedengaran jelas ya? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Oke. Siap. Saya lanjut Jelas, ya. Pak Saldi. Jelas, Pak. Ya, syukur. Oke, nah ya ini untuk mungkin ada beberapa orang yang belum mengenal dan tahu produk-produk Agung Podomoro Land. Di sini kita ada Central Park, kita ada Kuningan City, ada Emporium Pluit Mall, ya. Dan ini ada beberapa mall kita juga, hotel di Bali, ya, Sofitel, Pullman Ciawi, terus juga dan lain-lain lah, ya. Next. Nah, memang saat pandemi ini, Bapak Ibu, kita fokus ke landed house saat ini. Nah, memang Kota Podomoro Tenjo ini juga produk dari kondisi pandemi saat ini. Nah, di antaranya juga produk-produk landed yang telah kita hasilkan, yaitu ini Villa Hills di Gadok, Bogor. Kemudian Orchard Park Batam, ya, Grand Taruma Kerawang, Podomoro Riverview, Green Permata, Bukit Mediterania, Samarinda. Next. Ya. Dan kedepannya ada beberapa perumahan lagi yang saat ini sedang on progress. Ya, mungkin Bapak Ibu mengetahui, yaitu Podomoro Riverview di Tol Jagorawi, Cimanggis, kilometer 19. Ya, jadi Bapak Ibu yang ini ada perumahan, ya, cukup besar. Untuk investasi juga ini sangat ramai sekali, produk yang kami unggulkan sebesar 60 hektar. Next. Ya. Kemudian ada, ya, ini tetap Riverview. Next. Podomoro Riverview. Nah, kita lihat itu ada 2 gunung, ya, Pangrango dan Gunung Salak. Terus, nah, ini juga yang kita luncurkan yang masih berjalan on progress, yaitu Podomoro Park. Ini juga salah satu landed house yang kita unggulkan, Bapak Ibu, di Bandung, Buah Batu. Dan ini penjualannya juga sangat bagus di saat pandemi, ya. Memang apartemen saat ini belakangan agak menurun drastis. Mengadop kesehatan, ya, segi-segi kesehatan itu sangat luar biasa. Next, ya. Terus next. Ya, next. Ini on progress. Terus Grand Taruma Kerawang ini sudah terjual juga, teman, tinggal ada beberapa dan kita mengeluarkan Kota Kertabumi, ya. Sekitar 48 hektar. Next. Orchard Park Batam ini juga sedang on progress juga, ya, baru selesai serah terima prosesnya. Next, kita punya clubhouse di situ yang sangat luar biasa megah dan cukup bagus, ya. Terus juga Vimala Hills Villa and Resort. Nah, ini sebuah premium resort di Gadok, Ciawi, ya, dan di sini juga ada hotel Pullman lebih kurang 100 hektar.
ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa sebagai tempat inilah short getaway ya from Jakarta ya. Apalagi kalau kemarin tuh banjir, nah Vimala Hills sangat ini ya menjadi pilihan yang tepat ya. Next. Jadi banyak yang ngungsi ke Vimala Hills kemarin itu. Nah, ini Green Permata di Jakarta Selatan. Next ya. Ya, kita mulai ya. Ini adalah masterpiece terbaru dari Agung Podomoro Group, Agung Podomoro Land, ya, kota satelit dan mandiri terbaru di Tenjo, ya. Kita punya visi ini menjadi the next Serpong, ya. Next. Kenapa the next Serpong? Karena saat ini harga tanahnya New life will begin. Giving an important role in protecting our life. With a modern city, with new hope. An area with a healthy and growing house concept. First green belt in Indonesia. Connecting each region. As a centerpiece with new facilities. Facility you need to build. This is which will continue to grow in this development, providing high investment. Kota Podomoro Tenjo. This is where your future is. Terima kasih Pak Ronald. Agung Podomoro gambarnya sesuai ya, Bapak. Oke, lokasinya di mana, Bapak Ibu? Sekali lagi, saya jelaskan, mungkin ada yang tahu, tapi ada mungkin yang belum tahu. Nah, itu yang biru, lingkaran biru stasiun dari Cisauk Serpong. Nah, itu kalau naik KRL Maaf Pak Saldi, suaranya putus-putus Pak Saldi. Putus-putus ya. Ini sudah jelas? Iya. Jelas. Jelas ya. Ya. Semoga baik terus nih ke depannya. Ya, saya ulangi, jadi dari Jakarta, ya, dari Jakarta itu dari Bintaro lebih kurang sekitar 40 menit. Iya, Bapak Ibu. Jadi 40 menit lewat jalur KRL. Nah, memang Kota Podomoro Tenjo ini diuntungkan karena dilalui oleh jalur KRL dari Jakarta langsung. Ya, dari Tanah Abang
ya itu lebih kurang sekitar 50 menit sampai 1 jam lebih lah, 1 jaman lah. Nah, selain lewat KRL, kita juga bisa lewat jalur Jakarta Merak. Nah, ini keluar di tol gate Balaraja Timur. Ya, dari situ lebih kurang 15 kilo lagi sampai menuju ke kota Podomoro Tenjo. Nah, tapi terlebih itu, Bapak Ibu, spesial, kita ada tol Serpong Balaraja. Ya, tol Serpong Balaraja ini itu dimulai nanti dari Serpong, ya, dan akan ini melipir, ya, melipir ya, saya katakan ya, itu baru menempel dengan kota Podomoro Tenjo itu lebih kurang 2 km saja. Jadi nanti keluar di tol gate Cileles langsung masuk ke kota Podomoro Tenjo. Nah, kita tahu jika properti itu diakses, aksesibilitasnya itu dan diakses oleh dua macam transportasi massa yang cukup bagus, ya, harga properti itu masa depan juga akan bagus. Ya, jadi dalam hal ini kota Podomoro Tenjo dilalui KRL juga dilalui oleh jalan tol Serpong Balaraja. Nah, tol Serpong Balaraja ini sudah dimulai, next, ya.